complicated when it hurts. Oke, halo semua, akhirnya sampai kita di sesi Q1 karena kita nggak bisa untuk lolos ke Q2 di sirkuit Thermas Rio Hondo di seri kedua di Argentina Grand Prix. Seperti biasa karena kita belum terlalu lihai sama handling kayak gini, makanya ya udah kita bakal sabarin aja sembari kita belajar cuy itu bisa mengontrol motor dengan tanpa adanya TJS. Makanya hari ini bakal jadi hari yang penuh perjuangan. Ditambah lagi kita masih berusaha untuk ngembangin motor ini supaya maksimal nanti untuk musim kedua. Karena semakin banyaknya pengembangan yang kita lakuin itu bakal membuat konten yang lama juga. Minimal ya kita harus bisa nyelesain ini nanti di musim pertama supaya nanti musim kedua kita udah bisa untuk tampil optimal dengan seluruh pengembangan yang udah full 100% dengan tim Sky Racing. Semoga aja ya. Dan akhirnya kita tembus ke zona Q2 karena kita udah bisa untuk berada di grid kedua di sesi Q1 kali ini. Karena emang ini perjuangan juga cukup luar biasa, apalagi Manzi nih dari tadi kita nggak bisa ngejar yaitu dengan jarak gap 0,1. Di sini gue sendiri nggak ada masalah sama pengereman. Yang menjadi masalah adalah exit corner. Ya benar aja. Di sini karena banyaknya tikungan cepat yang mana itu membutuhkan kita harus kencang di tikungan. Itulah yang menjadi problem dan kita nggak bisa untuk tarik gas dengan sekuatnya dengan full gas karena emang kita dibatasi sama hilangnya TCS di sini. Makanya ini menjadi semakin menantang karena emang kita perlu latihan lagi. Apalagi di sini tuh tikungannya luar biasa gila banget. Gue tadi tuh kayak seakan-akan kayak ngestak di tikungan cepat karena emang kita nggak bisa untuk ngebut sengebut-ngebutnya nggak kayak yang biasanya. Ditambah lagi lap time dari AI itu bisa nembus ke 1 menit 42 detik sedangkan kita hanya bisa untuk di bawah 1 menit 44. Itu pun nggak bisa untuk tembus ke bawahnya 143. Bakal menjadi perjuangan banget Surasep di GP Argentina di Thermas Rio Hondo. Kayaknya agak mustahil bagi kita untuk start terdepan karena hari ini kayaknya AI udah nggak sengebak kemarin dan nggak bisa ngeprank lagi karena kemarin di sesi Qatar itu kebanyakan AI pada ngeprank cuy. Jadi kita yang dibiarkan tembus ke roda depan ternyata waktu di sesi race-nya kita malah dilibas abis, bahkan kita hanya bisa untuk berada di luar dari sepuluh besar. Itu benar-benar jadi hal yang sangat menyakitkan karena emang kita kemarin tuh kayak terprank banget cuy. Start dari di terdepan, malah ujung-ujungnya kita nggak bisa untuk berada di podium, malah kita tergeser hingga keluar dari 10 besar. Makanya akhirnya pun kemarin si Mas Bola yang bisa untuk meraih podium 3 yang sebelumnya diisi oleh Surasep. Saat ini kita heartbreaking di tikungan ke-5 dan ini paling rawan tuh kalau udah kita masuk di gear 2 untuk exit corner. Itu kalau kita nggak sabaran itu bakal membuat kita makin blunder ya. Oke, 0,5 dari Sam Lawas. Nampaknya kita udah bisa untuk semakin rapat dengan Sam Lawas. Paling meski rapat kayaknya nanti bakal juga nggak bisa tembus ke roda depan karena emang ini meskipun kita gamenya tipis tapi di depan kita itu ada yang lebih tipis lagi cuy, lebih tipis daripada Surasep. Nah saat ini di sektor ketiga perlahan masuk di Cikain kali ini dan akhirnya cukup berbahaya. Perlahan masuk di final sektor dan kali ini 1,1. Waduh, ini udah nggak bisa cuy. Kita udah nggak bisa untuk berada di roda depan. Paling nggak ya kita hari ini bakalan start dari posisi di luar dari 15. Karena emang ini gapnya udah jauh banget. Apalagi di sini karena saking kuatnya persaingan, saking ketat persaingan di level segini kayaknya kita nggak bisa untuk berada. Nah kali ini, bener aja kan, kita hanya bisa untuk nge-stuck di urutan ke-18 cuy. Oke, full gas kembali, barangkali ada kemungkinan kita sampai posisi pertama dan ternyata malah ngelebar dong. Aduh, ini udah fix kita nggak bakal bisa untuk posisi pertama karena emang ini kita udah ngelebar. Yang berarti kita udah kehilangan waktu untuk di sektor pertama makin menjauh sama Sam Lawas cuy. Bukan yang ngedekatnya malah menjauh lagi. Kalau bener aja malah ngelebar, astaga. Aduh, kurang fokus nih. Udah nggak bisa cuy. Ya udahlah ya, mending kita akhir aja langsung di sesi kedua karena kita hanya bisa untuk nanti fokus di sesi-nya karena emang biasa kualifikasi bakal beda banget sama sesi-nya karena emang sesi sendiri lebih mempertimbangkan kita untuk mengatur strategi juga sekaligus mengatur kompon ban kita agar bisa duel hingga lap terakhir. Dan akhirnya sampailah kita di sesi race untuk MotoGP Thermas Rio Hondo di Argentina dan hari ini suhunya luar biasa gila banget di angka 40 derajat, bayangin aja. Dan kita nggak bakal pakai kompon medium lagi tuh depan karena emang kemarin di Qatar meskipun suhunya rendah tapi
ban kita medium itu nggak bisa bertahan lama, cuma kan hari ini bakal pakai kompon hard aja depan belakang supaya lebih awet, sekaligus juga menjadi hal yang cukup bagus supaya kita nggak terlalu memikirkan dengan nantinya keadaan ban kita untuk lap-lap terakhir, karena emang biasa itu kalau medium bakal cepet banget habis di lap terakhir cuy. Nah, saat ini Lorenzo Balda bakal start dari pos ketiga dengan MV Agusta, dan kali ini Surasep sayang sekali hanya bisa untuk start dari grid ke-18 tepatnya. Tapi semoga aja dengan tingginya suhu track di Argentina, semoga aja kita bisa nge-push di lap pertama, karena kita bakal kepake kompon hard dan kita nggak bakal khawatir dengan kondisi ban kita nantinya untuk lap-lap akhir cuy. Jadi hard dan hard menjadi opsi pilihan kita. Dan saya kita masuk ke sesi warming up lap untuk Moto3, masih untuk Moto2 Argentina Grand Prix kali ini. Nah, kali ini sama lawas Ayogura Balasari mengisi terbahan, kita hanya bisa untuk berada di row ke-6 bersama Manzi dan juga Jack Dixon. Kalau kita untuk persahabatan race Moto2 tepatnya di Argentina untuk MotoGP Termasri Hondo musim 2021. Oke, here we go. Everything here is ready to start the race at Termas de Rio Hondo. Riders just have one thing on their mind now, being the first to cross the finish line. Oke semua, ini dia series kelas Moto2 untuk Argentina Grand Prix and on the way round 2. Tepatnya kali ini Surasep kembali, nampaknya kita dikalahkan di akselerasi, gila banget cuy. Menuju first corner, posisi 20, bisakah Surasep kembali mengambil ke posisi ke-20 dari pembalap SP 40 kali itu overtaking 3 pembalap sekaligus, untuk Surasep kembali berada di urutan ke-18. Nampaknya Tony Arbolino berada di mana kita di posisi ke-18. Kali ini mereka melebar dan akhirnya Surasep kembali fokus dan tepatnya di high speed corner sebelum track lurus. Kali ini saya mengejar di top speed karena kita lebih memiliki peluang di top speed bersama Sky Racing Team. Overtaking Petronas Sarti mengejar Augusto Fernandez di posisi ke-12. George Lombardi kita overtaking luar biasa, kita dekati dan pakai Marco Ramirez kembali ngeblocking dari sisi kiri, tapi kita berhasil lolos. Dan kali ini Bob Schneider berada di urutan ke-9 saat ini. High speed corner kembali tikungan ke-6 dan sama lawas menjadi list the way saat ini mendekati Ben Schneider untuk posisi 9. Bisakah Surasep tembus di sektor 3 kali ini? Perlahan masuk tepatnya di tikungan ke-7, berusaha bagi Surasep mendekati Ben Schneider untuk posisi ke-9, di mana kali ini nampaknya ini kenapa sih ban kita kok nggak ada indikator suhu, tapi banyak bakal tergerus cuy. Ini nggak ada indikator suhu, cuman ban kita tuh kayak tergerus terus kan. Kayaknya ini emang jadi bug yang masih perlu diperbaiki nanti untuk MotoGP update yang kedua. Nah, saat ini high speed corner final sector, Ayogura Marco Bezzecchi mengisi posisi 23 di belakang dari Samlo saat ini. Depannya di final chicane, perlahan masuk, kita malah ngelebar kayaknya, dan lebaran aja kita melebar, kecolongan lagi. Semoga kita nggak sampai overtaking sama rival yang rival itu Marco Ramirez menuju lap kedua. Kita kembali full gas from Surasep. Saat ini kita udah berhasil, yang semula kita start dari posisi belakang, tapi kali ini kita udah bisa untuk merangsak ke urutan ke-10 saat ini untuk mengejar Ben Schneider, yaitu sebagai balas kemarin, karena kita kemarin sempat kalah sama Masbo di Qatar, makanya hari ini kita bakal bersendam. Semoga aja kita bisa untuk menggeser dekati Masbo sekaligus rival lainnya, karena hari ini apakah mereka semuanya masih bergerombol, yang berarti masih cukup mudah. Dan ada yang crash di belakang ada crash. Siapakah di belakang crash? Hanya ada bendera kuning dan gak ada notifikasi siapa pembalap yang crash cuy. Dan saat ini masih mencoba mengejar di top speed Ben Schneider dekati itu posisi 9. Kali ini kita hard braking from Surasep, kita late braking dan akhirnya kita overtake dan masih belum bisa cukup melebar. Oke, ini dia nih, makin rapat nih. Kayaknya ini kita emang menjadi spesialis di top speed sama pengereman kayak Ducati kan. Dan saat ini kemudian mengejar di high speed corner tikungan ke-6, mencari peluang, mencari celah. Kali ini ada peluang dari Masbo dan ternyata Masbo masih ngeblocking, masih mendefense laju dari Surasep saat ini. Tapi tenang aja, masih ada high speed corner di sini, masih mengejar. Kita overtaking dari kiri kembali mengejar, dan ternyata Masbo kita overtaking dan akhirnya bisa juga kita lampaui SAG Pertamina. Luar biasa, kembali berduel lagi di final sector dan Masbo nggak mau ngalah cuy. Tapi sepertinya Masbo udah mulai ketinggalan, yang berarti Pertamina SAG sudah bisa kita kalahkan untuk balas dendam di GP Qatar kemarin. Saat ini final sector menuju final chicane, Sam Lawas masih menjadi list the way, Marco Bezzecchi posisi kedua dan Ayogura di posisi ketiga. Nah, hari ini
Racing berhasil untuk berada di podium terkecuali Surasep juga si Vietti yang nggak tahu Vietti di posisi berapa. Dan saat ini first corner lap ketiga, Remy Gardner, Fabio Di Giannantonio bakal kita overtaking di lap ketiga di depan, dan nampaknya Baldassarri tercecer ke urutan ke-7 saat ini. Di tikungan kedua kembali kita mengerem dan semakin rapat Remy Gardner. Luar biasa akhirnya fokus fighting. Kita buat ke kanan tepatnya di track lurus di depan, dan kali ini kita fokus kembali from Surasep dan ada yang crash di belakang. Dan dari tadi tuh yang crash tuh selalunya kalau kita udah masukin tikungan ketiga, dan itu pasti bakal ada yang crash di belakang kita, yang tapi nggak tahu siapa karena emang nggak ada notifikasi pembalap siapa yang crash, cuma ada bendera kuning aja. Dan saat ini kita lihat braking mendekati Baldassarri dan saatnya kita overtaking Baldassarri di akselerasi high speed corner tikungan ke-6. Kembali berduel side by side, Baldassarri, Surasep kembali berduel dan kita masih cukup terus nge-spinning, kembali mencari peluang di sini segini. Kita overtaking tapi sayangnya kita malah salah jalur, dan nampaknya Baldassarri kembali memblocking, tapi kita udah ada peluang dari sisi kanan kembali mengejar. Dan saat ini kita semakin rapat. Oke, ada peluang, ada peluang di entry gunner di depan, dan nampaknya kita masih belum bisa menjauh lagi. Tapi di final sector sepertinya Surasep bakal semakin melesat karena dia nggak bakal. Aduh, malah track limit dong. Satu peringatan cuy. Ya ampun, ini benar-benar kejam banget sih. Disiplin banget untuk peraturan dari MotoGP 21. Dan saat ini di final sector pelan masuk, semoga di lap keempat nantinya kita bisa mengangkat Baldassarri sekaligus Remy Gardner dan juga Fabio Di Giannantonio. Oke, high speed corner akselerasi lap keempat sama lawas Vietti, BSG, Duo Sky mimpin untuk podium di sini, dan kita hanya bisa berada di posisi ke-9. Kayaknya mereka berdua sengaja ninggalin Surasep dan kita nggak bisa untuk podium di sini cuy. Aduh. Oke, Baldassarri semakin rawat kali ini, tepatnya di setup pertama jelas kedua, tepatnya di high speed corner menuju track lurus. Kita bakal coba slip trim, kita bakal coba slip trim dari belakang dan akhirnya kembali mengejar. Dan ini dia saatnya Surasep mengalahkan pembalap senior dari sisi kanan, kembali berduel di track lurus. Kita overtake, nampaknya ayo Gram melambat, kita overtake pada segini. Oke, kita hard braking from Surasep kembali mencari peluang dari segini. Kita bagus masuk ke posisi 5 sekarang, kembali berduel. Nampaknya Remy Gardner serta Fabio Di Giannantonio kembali mengejar di sini side by side. Remy Gardner menjadi pengawal kita, tapi Fabio Di Giannantonio kembali merasa segini. Kita overtaking dua rival sekaligus, bisakah Surasep merasakan ini? Dan ternyata bisa. Oke, kita overtaking Fabio dan kembali mengejar Remy Gardner di high speed corner. Kita blocking langsung dari si kanan ke kiri, dan akhirnya si Remy Gardner kembali melawan kita. Mau fight back terus Surasep, tapi Surasep nggak mau ngalah, kembali bertahan lagi menjadi final sector, dan akhirnya sudah berhasil mempertahankan posisi ke-5 saat ini dari kejaran Remy Gardner. Oke, fokus fighting. Akhirnya saat ini kita udah bisa untuk merangsek ke dalam yang besar, dan berarti kita hari ini udah mulai nyaman sama karakteristik dari fisik yang ada di Moto2. Lap ke-5 di depan, 2 lap lagi sama lawas BSG, Vietti, Raul Fernandez, Asep Surasep. Nampaknya trio Sky Racing Team berhasil mendekat tajinya dan bisa kompak sekali untuk bisa berada di urutan ke-5, 3 dan 2. Sementara Raul Fernandez yaitu Red Bull KTM hanya bisa untuk berada nge-stuck, berjuang mengejar Vietti demi posisi ketiga. Semoga aja Duo Sky atau teman kita di timnya Rossi keduanya bisa untuk podium ya, karena kita hari ini hanya bisa mengawal dari belakang. Emang kita nggak memiliki kecepatan yang secepat dari Vietti serta BSG juga sama lawas yang ada di posisi pertama 2 dan 3 saat ini. Raul Fernandez nampaknya, ya Vietti gagal dong untuk bertahan cuy. Oke, kali ini dekati, dan ternyata Vietti, Raul Fernandez berhasil mendekati posisi ke-4. Semoga saja di sebelum kali ini kita bisa untuk mendekati Vietti serta Fernandez untuk bisa overtaking nanti di lap terakhir cuy. Karena hari ini gak tahu kenapa ini kita lagi nih hari ini performanya udah kembali normal, udah mulai on fire lagi, meskipun kita hanya bisa untuk berada di grid ke-5. Dekati Vietti di sektor ketiga, nampaknya kita ada peluang untuk mengisi podium ketiga. Semoga kita nggak sampai mistake di lap terakhir, karena biasa kalau kita udah gugup, biasanya kita udah gak bisa untuk mengimbangi race pace atau lebih cepat lagi mengimbangi race pace dari Vietti serta Raul Fernandez atau musuh yang di depan. Nah, saat ini high speed corner, final sector, fokus kembali from Surasep, dan kondisi ban kita
alhamdulillah masih awet hingga saat ini. Dan di final sektor final jika jasa melebar dan akhirnya, tapi sayangnya lagi-lagi kita salah tarik kelas rem hingga akhirnya kita salah untuk mencari racing line. Dan akhirnya kali ini Vietti dan Fernandes semakin menjauh untuk posisi 3 dan keempat. Oke, final lap Moto2 Argentina Grand Prix Termas Rio Hondo. Nampaknya kampas ban kita itu udah mulai panas cuy, tapi cepet dingin sih. Oke, luar biasa. Dan saat ini kita hard braking kembali dekati Vietti. Semoga di trek lurus kita ada peluang untuk mengejar Vietti, meskipun sepertinya juga bakal mustahil di sini. Saat ini Vietti Fernandes menjauh lagi. Kita emang nggak bisa untuk menjadi akselerasi karena kondisi ban kita udah mulai habis. Tapi yang gue heran, meskipun kita hari ini banyak tergerus, tapi nggak ada indikator apakah ban kita kemanasan atau malah ban kita kedinginan. Soalnya kan ini nggak tahu kenapa dari tadi banyak hijau terus ya. Cuman suhu kampas rem aja yang kadang panas kadang dingin. Aneh aja sih, atau mungkin emang bug dari sananya ya. Tapi nggak masalah, yang penting hari ini udah bisa untuk berada di 5. Dan kita hari ini kayaknya nggak bakal nge-push. Kita hari ini berpos dari aja. Yang penting kita udah bisa berada di urutan kelima atau 5 besar. Setidaknya udah ada rekan tim kita, yaitu si BCC yang berada di podium. Itu udah luar biasa banget sih. Udah seneng banget cuy. Oke, menuju final sektor. Sam lawas BCC, Raul Fernandes masih menjadi kandidat terkuat untuk mengisi podium 1-3. Dan saat ini Surasep bakal bertahan di serangan Remy Gardner. Karena hari ini gapnya masih cukup rapat, tapi semoga aja kita nggak sampai kalah. Menyisakan 2 tikungan lagi bagi Surasep untuk berada di dalam yang besar. Pertama kalinya Surasep di kelas Moto2 untuk berada di urutan kelima seperti kemarin Mas Boy yang udah bagus di sesi GP Lemang. Nah, luar biasa akhirnya. Kali ini Sam lawas Fernandes BCC mengisi 3 besar. Dan kali ini sayang sekali tadi yang hampir aja si Vietti masuk ke urutan ketiga, ternyata malah digeser oleh Fernandes yang lebih cepat daripada Vietti. Tapi nggak masalah cuy, yang penting hari ini Trio Sky berada di dalam dari 5 besar. Setelah itu si Masbo berada di posisi 9 untuk bersama Pertamina Mandalika SAG. Luar biasa. Remy Gardner di posisi 6, Lesari, Fabio berada di urutan 7 dan 8. Dan semoga di next race di GP Austin yang biasa kita berbagus itu, semoga aja kita bisa meraih kemenangan pertama, meskipun sepertinya bakal susah karena banyak juga tikungan cuy. Apalagi di exit corner kita masih terus belajar, harus bisa untuk semakin cepat beradaptasi karena kita butuh kemenangan untuk bisa menjadi juara dunia di musim kita di Moto2 kali ini. Karena emang kalau kita nggak sampai juara dunia di musim kali ini, kita bakal mencoba untuk musim kedua lagi ya. Dan saat ini poin kita berada di urutan ke-6 dengan jarak 32 poin dari Samalwas, yang kali ini Samalwas memiliki poin sempurna 50 poin dengan 2 kemenangan berturut-turut, yang berarti besok kalau misalkan Samalwas menang dia bakal makin jauh lagi dan makin meninggalkan rivalnya yang ada di bawahnya cuy, termasuk Raul Fernandes serta Trio Sky Racing Team. Jadi oke sama, kalau gitu kita langsung aja untuk mengakhiri video kali ini dan kita bakal ketemu lagi tepatnya di next video. Kalau gitu thank you nonton dan oke, bye, ciao.